Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan, yakni Bapak Haji Saipudin Rahmatullah MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis eh, hasil artikel jurnal yang berjudul eh, analisis toksisitas senyawa golongan flavonoid dari ekstrak buah bawang merah terhadap molaritas ulat grayak di laboratorium. Di sini beranggotakan ada Hilda Lailatus Syifa, Jauja, Kuntum, Lutfina Nurfadilah, Meisya, Nisa Putri, Putrini Sulastri, Olga, Raisa Nabila, dan Yolanda Sari. Selanjutnya, abstrak yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Abstrak penelitian ini berjudul untuk mengidentifikasi dan menentukan toksisitas dari ekstrak bawang merah, mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak bawang merah terhadap tingkat kematian ulat grayak, dan menganalisis nilai LC50 dari ekstrak bawang merah terhadap ulat grayak. Dalam penelitian ini, buah bawang merah diekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol. Kemudian, ekstrak dipartisi dengan pelarut aquades, etil asetat, dan N-heksana, lalu diuji fitokimia. Fraksi yang positif mengandung flavonoid, yaitu fraksi air dan etil asetat dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis menggunakan eluen etil asetat dengan N-heksana. Kemudian dilakukan pengujian aktivitas flavonoid dengan uji hayati atau toksisitas terhadap ulat grayak dengan konsentrasi kontrol 200 ppm, 400 ppm, dan 600 ppm. Hasil uji hayati dianalisis ke dalam nilai LC50. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan akan dibacakan oleh Saudari Hilda. Kepada Saudari Hilda dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai pendahuluan, di mana manusia pada dasarnya tidak memiliki cadangan antioksidan di dalam tubuhnya. Sehingga apabila terjadi paparan radikal berlebih, maka tubuh memerlukan asupan antioksidan dari luar atau oksogen. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi antioksidan buatan atau sintetik yang saat ini sudah banyak beredar di pasaran. Akan tetapi, antioksidan sintetik seperti BHA atau butil hidroksianisol (BHT), butil hidroksitoluen (PG) atau propil galat, dan TBHQ dan butil hidrokuinon ternyata dapat menyebabkan karsinogenik. Hal ini menyebabkan penggunaan antioksidan alami mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penggunaan antioksidan alami khususnya dari tanaman obat yang mengandung flavonoid semakin meningkat, di mana bawang merah sebagai tanaman hortikultura yang umum digunakan dalam kuliner Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber antioksidan alami. Penelitian menunjukkan bahwa bawang merah mengandung berbagai senyawa seperti flavonoid, tanin, saponin, minyak atsiri, kamferol, dan lainnya. Pemanfaatan bawang merah sebagai tanaman obat telah banyak diteliti termasuk dalam konteks anti kanker, antimikroba, dan antiinflamasi. Pentingnya pengujian toksisitas senyawa flavonoid dari bawang merah pada organisme seperti ulat menjadi fokus penelitian, karena hal ini memberikan informasi kritis tentang dampak lingkungan dan potensi risiko toksik bagi organisme yang mungkin terpapar, termasuk manusia, melalui rantai makanannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa flavonoid dari bawang merah, serta menguji aktivitas antibakterinya secara sistematis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan agen antibakteri alami dari bawang merah, dengan relevansi dalam mengatasi resistensi, anti hama, dan potensi aplikasi dalam produk farmasi serta suplemen makanan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilda. Selanjutnya metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh Saudari Jauja dan Kuntum. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ini ada preparasi sampel.
Sampel dalam penelitian ini adalah sampel berupa umbi dari bawang merah atau Allium cepa berdasarkan bentuk atau jenis bawang merah utuh dan tidak cacat yang dijual di Pasar Gede Bage Bandung dan diambil sebanyak 6 kilogram. Semua sampel dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian dicuci hingga bersih dan kulitnya dikupas. Setelah itu, sampel dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Sampel bawang merah yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Yang selanjutnya di sini ada ekstraksi sampel. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi maserasi. Dalam metode ini digunakan pelarut metanol. Kemudian sebanyak 700 gram sampel bawang merah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah berupa ember, kemudian direndam dengan 4 liter pelarut metanol, ditutup dan didiamkan selama 3 hari. Setiap harinya itu diaduk selama beberapa menit, kemudian disaring dengan kertas saring. Kemudian filtrat yang diperolehnya dipekatkan dengan menggunakan vakum rotary evaporator pada suhu 70 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak pekat bawang merah. Yang selanjutnya ada partisi dengan N-heksana dan etil asetat. Jadi ekstrak pekat bawang merahnya itu ditambahkan dengan aquade sebanyak 100 ml, kemudian dipartisi dengan N-heksana dan etil asetat secara berturut-turut sebanyak 100 ml dan dipisahkan dengan menggunakan corong pisah. Ketiga fraksi tersebut yaitu fraksi air, N-heksana, dan etil asetat, kemudian dilakukan pengujian fitokimia dan dicari fraksi mana yang positif mengandung flavonoid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jauza. Selanjutnya, pengujian fitokimia yang terdiri dari beberapa uji, yaitu uji flavonoid, uji saponin, uji steroid, uji terpenoid, dan uji alkaloid. Nah, yang pertama itu uji flavonoid yang terbagi lagi menjadi 3 uji Willstatter, kemudian uji Bed-Smith, dan uji NaOH 10%. Nah, untuk uji Willstatter ini, 1 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan serbuk magnesium dan 2-4 tetes HCl pekat yang kemudian dicampur dan menghasilkan warna jingga yang menunjukkan adanya flavonoid golongan flavanol dan flavanon. Kemudian uji Bed-Smith di mana sebanyak 1 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan direaksikan dengan HCl pekat beberapa tetes, menghasilkan campuran, kemudian dipanaskan selama 15 menit di atas penanas, dan hasilnya itu terbentuk warna merah yang menunjukkan adanya flavonoid golongan anti-cyanidin. Kemudian uji NaOH 10% di mana sebanyak 1 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan NaOH 10% beberapa tetes, dan terjadi perubahan warna yang menunjukkan adanya flavonoid karena tergolong senyawa fenol. Nah, selanjutnya yang kedua itu uji polifenol, di mana sebanyak 1 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan FeCl 30% beberapa tetes, dan hasilnya itu terbentuk warna hijau, merah, ungu, biru, atau hitam yang menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian yang ketiga itu uji saponin, di mana sebanyak 1-2 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan air panas. Kemudian campurannya didinginkan dan dikocok selama 10 menit dan akan terbentuk buih yang stabil yang menunjukkan adanya saponin. Nah, yang keempat itu uji steroid dan terpenoid, di mana sebanyak 1-2 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan asetat glasial sebanyak 10 tetes, dan campuran tersebut kemudian ditambahkan 2 tetes asam sulfat pekat dan dikocok. Nah, kemudian adanya steroid itu akan ditandai dengan bentuknya warna biru atau hijau. Adanya terpenoid itu ditandai dengan terbentuknya warna merah atau ungu. Kemudian metodologi selanjutnya itu isolasi senyawa flavonoid. Itu jadi pemisahan senyawa flavonoid bawang merah yang dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT, yang mana metode ini tuh merupakan metode pemisahan fisikokimia berdasarkan prinsip partisi dan absorpsi antara fase diam dan inframerah. Nah, menggunakan itu terbuat di gel dengan ukuran 4 kali 1 cm. Kemudian KLT ini dengan suhu oven pada 100 derajat air serta kemudian yang menunjukkan positif flavonoid, kemudian ditotalkan sepanjang plat pada jarak 1 cm dari garis bawah dan 1 cm dari garis atas. Nah, selanjutnya dielusi dengan menggunakan eluen. Nah, hasil kemudian dikeringkan di udara terbuka dan diperiksa di bawah sinar UV, kemudian dihitung nilai RF-nya. Selanjutnya yang terakhir itu uji hayati, di mana daun jagung pakan ulat
disemprotkan oleh fraksi air berbagai konsentrasi, ada kontrol 100 ppm, 400 ppm, dan 600 ppm, yang kemudian daun jagung tersebut diletakkan ke dalam toples yang masing-masing berisi 3 ulat geraya. Kemudian toples ditutup kembali dan meminimalisasikan kegagalan akibat lingkungan sekitar. Selanjutnya dilakukan pengamatan harian terhadap gejala fisik dan kematian ulat geraya. Cukup sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Saudari Lutfina, Meisya, dan Nisa. Baik, selanjutnya ada hasil dari preparasi sampel. Jadi menurut Gayus dan kawan-kawan, preparasi sampel merupakan persiapan sampel untuk pengujian dan analisis. Tujuan dari preparasi sampel ini untuk menghindari pengotoran yang dapat mengganggu proses analisis. Dalam penelitian ini digunakan sampel umbi bawang merah sebanyak 6 kilo dengan cara yang pertama itu mengupas kulit bawang merah dari dagingnya dan dicuci bersih dan dilakukan pengeringan di dalam oven pada suhu 100 derajat selama 2 jam. Nah, pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar airnya dan sekaligus mencegah perubahan kimia seperti cepat busuk yang dapat menghasilkan mikroorganisme yang dapat mengubah bahan kimia dari bawang. Selanjutnya, sampel yang sudah kering itu dihaluskan menggunakan blender dengan tujuan untuk memperluas permukaan dan membantu pemecahan dinding dan membran sel sehingga proses ekstraksi menjadi lebih mudah. Setelah itu, sampel yang sudah halus ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui satuan kilogram yang digunakan untuk mengukur berat. Hasil timbangan yang diperoleh pada sampel bawang merah halus sebesar 700 gram. Selanjutnya ada ekstraksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi maserasi dengan cara merendam sampel dalam pelarut organik. Proses ekstraksi ini dilakukan untuk menghindari kerusakan dari sebagian senyawa golongan flavonoid yang tidak tahan panas, karena senyawa flavonoid adalah golongan senyawa yang tidak tahan panas dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi. Metode maserasi ini memiliki kelebihan antara lain karena selain murah dan mudah dilakukan, dengan adanya perendaman sampel dengan pelarut maka akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel yang diakibatkan oleh adanya gaya difusi. Sampel bawang merah digunakan sebanyak 500 gram dengan pelarut metanol sebanyak 4 liter. Hasil maserasi didiamkan selama 3 hari bertujuan untuk memastikan bahwa zat aktif yang terkandung di dalam sampel sudah terekstrak semua. Lalu pemilihan pelarut metanol ini karena metanol merupakan struktur molekul kecil yang mampu menembus semua jaringan tanaman untuk menarik senyawa aktif keluar. Semakin lama waktu ekstraksi, kesempatan untuk bersentuhan antara pelarut dengan sampel juga semakin besar sehingga hasilnya juga bertambah sampai titik nol larutan. Proses maserasi dilakukan dalam wadah kaca yang ditutup plastik gelap bertujuan untuk melindungi zat aktif yang terkandung di dalam bawang merah dari pengaruh cahaya. Karena cahaya dapat menyebabkan degradasi atau oksidasi zat aktif sehingga mengurangi kualitas dan khasiat ekstrak bawang merah. Sampel juga disimpan dalam ruangan yang terlindungi dari cahaya dengan suhu ruang. Teknik maserasi membutuhkan bantuan ekstraksi dengan cara pemocokan atau pengadukan yang berulang agar mempercepat waktu larutan penyaring dalam mengekstraksi sampel. Hal tersebut dimanfaatkan bagi simplisia atau bahan alam yang tidak tahan panas untuk menghindari rusaknya atau terurainya beberapa komponen kimia aktif. Hasil maserasi terdapat 3 lapisan. Lapisan paling atas adalah pelarut atau metanolnya, lapisan tengah yaitu zat aktif yang terlarut, dan yang paling bawah itu ampas atau residu dari bawang merah. Selanjutnya, filtrat yang dihasilkan dari proses maserasi diuapkan sebanyak 3,5 liter pada suhu 40 derajat Celcius yang bertujuan untuk mempermudah proses penguapan pelarut dengan memperkecil tekanan dalam vakum daripada di luar ruangan, sehingga pelarut dapat menguap dengan temperatur di bawah titik didih. Dari proses vakum rotary evaporator ini dihasilkan ekstrak pekat berwarna coklat sebanyak kurang lebih 45 gram. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Lutfina. Baik, selanjutnya yaitu partisi. Nah, materi partisi ini dilakukan yaitu partisi cair-cair, di mana partisi cair-cair adalah proses pemisahan zat larut di dalam 2 macam zat larut
yang tidak saling bercampur atau dengan kekalian perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organik dan larut air. Nah, tujuan dari partisi cair-cair ini adalah untuk memisahkan analit-analit yang dituju dari pengganggu dengan cara melakukan partisi sampel antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Pada percobaan ini, serat pekat yang telah dihasilkan dari proses ekstraksi kemudian dilarutkan dengan menggunakan air sebanyak 100 ml untuk melarutkan senyawa-senyawa yang terdapat pada ekstrak. Setelah itu, ditambahkan N-heksana dan sebanyak 100 ml, dikocok dan didiamkan selama beberapa menit. Kemudian penambahan N-heksana ini bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar seperti klorofil, ditefenoid, lemak, dan senyawa nonpolar lainnya. Fraksi air dipisahkan lalu ditambahkan dengan etil asetat sebanyak 100 ml untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bersifat semipolar. Nah, pada uji partisi ini fraksi air berada pada lapisan bawah, sedangkan fraksi etil asetat dan N-heksana itu berada pada lapisan atas. Hal ini disebabkan karena perbedaan massa jenis dari ketiga larutan tersebut. Massa jenis yang paling besar akan berada pada lapisan bawah, kemudian dihasilkan ketiga fraksi yang dihasilkan yaitu fraksi air, N-heksana, dan etil asetat yang selanjutnya akan diuji fitokimia. Selanjutnya yaitu pengujian fitokimia. Boleh ke bawah. Nah, ekstrak yang telah dipartisi yaitu fraksi air, N-heksana, dan etil asetat diuji kandungan senyawanya secara kualitatif dengan menggunakan uji fitokimia. Pengujian fitokimia ini meliputi uji flavonoid yang terdiri dari 3 uji, yaitu uji Weizsäcker, uji Bed-Smith, dan uji NaOH 10%, kemudian uji polifenol, uji saponin, dan uji steroid dan terpenoid. Hasilnya dapat dilihat dari tabel. Pada uji flavonoid uji Weizsäcker dengan fraksi aqueous atau fraksi air, terjadi perubahan warna menjadi warna kuning atau jingga menunjukkan adanya senyawa flavonoid golongan flavonol dan flavonon. Kemudian pada uji Bed-Smith, terjadi perubahan warna menjadi warna merah menunjukkan adanya flavonoid golongan antosianidin. Kemudian pada uji NaOH 10%, terjadi perubahan warna menjadi warna merah menunjukkan adanya flavonoid karena tergolong senyawa fenol. Kemudian uji polifenol pada fraksi air, itu terjadi perubahan warna menjadi warna hitam menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian uji saponin, terbentuk buih yang stabil menunjukkan adanya saponin. Kemudian pada uji steroid dan terpenoid itu terjadi perubahan warna menjadi warna merah yang menunjukkan adanya terpenoid. Kemudian pada fraksi N-heksana, yang pertama uji flavonoid itu tidak menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian pada uji Bed-Smith itu juga sama, tidak menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian pada uji NaOH itu terjadi perubahan warna menjadi warna kuning terang menunjukkan adanya flavonoid karena tergolong senyawa fenol. Kemudian pada uji polifenol itu tidak menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian pada uji saponin itu terbentuknya dua buih yang stabil serta terbentuk dua fase yang menunjukkan adanya saponin. Kemudian pada uji steroid dan uji terpenoid itu tidak menunjukkan adanya steroid maupun terpenoid. Kemudian pada fraksi etil asetat, pada uji Weizsäcker itu terjadi perubahan warna menjadi warna kuning atau jingga yang menunjukkan adanya senyawa flavonoid golongan flavonol dan flavonon. Kemudian pada uji Bed-Smith itu terjadi perubahan warna menjadi warna merah menunjukkan adanya flavonoid golongan antosianidin. Kemudian pada uji NaOH 10% tidak menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian pada uji polifenol itu terjadi perubahan warna menjadi warna hitam menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian pada uji saponin terbentuk buih yang stabil serta terbentuk dua fasa yang menunjukkan adanya saponin. Kemudian yang keenam, uji steroid dan uji terpenoid itu terjadi perubahan warna menjadi warna merah yang menunjukkan adanya terpenoid. Jadi dengan keterangan pada tabel itu, tanda plus itu mengandung senyawa flavonoid dan tanda minus itu menunjukkan tidak mengandung senyawa flavonoid.
Boleh ke bawah. Nah, di sini terdapat reaksi dalam reaksi Wistophan dan reaksi Beer-Smith. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada isolasi dan identifikasi. Nah, metode dalam pemisahan senyawa flavonoid ini dari kulit bawang merah adalah menggunakan teknik kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT yang digunakan ini dalam eksperimen terbuat dari silika gel berukuran 4 cm x 1 cm GF 254 sebanyak 8 buah. Terus plat KLT di oven terlebih dahulu pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan air. Terus berdasarkan uji fitokimia tadi, ekstrak yang teridentifikasi adanya flavonoid atau positif, yaitu fraksi air dan juga etil asetat. Ekstrak tersebut kemudian ditotolkan pada bagian tengah garis bawah plat KLT dengan posisi jarak 1 cm dengan posisi jarak 1 cm dari bagian bawah dan 1 cm dari bagian atas plat. Nah, proses selanjutnya dilakukan elusi menggunakan eluen dari campuran N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 6:4. Lalu langkah selanjutnya, hasil proses KLT ini dikeringkan di udara terbuka dan diperiksa di bawah sinar UV. Terbentuk satu noda yang kemudian ditandai dan nilai RF-nya kemudian bisa dihitung. Noda-noda yang dihasilkan seluruhnya memiliki nilai RF antara rentang 0,2 hingga 0,75. Hal ini menunjukkan keberadaan flavonoid pada ekstrak bawang merah fraksi air dan etil asetat. Nah, lalu di sini ada hasil uji KLT ekstrak bawang merah fraksi air dan etil asetatnya. Boleh di-scroll. Nah, di sini berdasarkan pengamatan ada fraksi air dan juga fraksi etil asetat. Yang pertama di sini fraksi Aquades, nilai RF-nya ada 0,3 dengan keterangan 1 noda. Terus juga ada Aquades yang F 0,35 dengan keterangan ada 1 noda. Lalu ada Aquades yang F2 dengan nilai RF-nya 0,4 dengan keterangan 1 noda. Lalu Aquades F3 dengan nilai RF 0,35 dan keterangannya 1 noda. Lalu ada fraksi etil asetat, di sini etil asetat P yaitu 0,3 RF-nya dan ada 1 noda. Boleh di-scroll ke bawah. Dan ada etil asetat 0,2 F 0,2 ada 1 noda, terus ada etil asetat F2 dengan nilai RF 0,4 1 noda dan etil asetat F3 dengan nilai RF 0,3 ada 1 noda. Mungkin cukup sekian untuk pembahasannya, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan uji hayati dan perhitungan akan dijelaskan oleh Saudari Runi Olga, Putrini, dan Yolanda Sari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada pengujian hayati yang dimana yang pertama itu ada pembahasan prosedur uji hayati. Yang dimana prosedur uji hayati pada ulat gerayak ini pada berbagai konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, dan kontrol yang melibatkan serangkaian langkah untuk mengevaluasi efek toksisitas dari zat yang diuji terhadap organisme tersebut. Dan uji hayati ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan konsentrasi zat tersebut mempengaruhi tingkat kematian ulat gerayak. Yang pertama, uji hayati dimulai dengan mempersiapkan lingkungan yang sesuai untuk ulat gerayak. Ini melibatkan pengaturan suhu, kelembaban, dan kondisi lain yang diperlukan agar ulat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Populasi ulat gerayak yang sehat dipersiapkan dan dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok yang akan diuji. Fraksi air Aquades yang akan diuji diencerkan menjadi konsentrasi yang ditetapkan yaitu 200, 400, dan 600 ppm. Dan kelompok kontrol juga disiapkan dengan hanya diberikan Aquades murni tanpa fraksi yang diuji. Dan fraksi air ini harus diencerkan dengan cara yang konsisten dan akurat untuk memastikan konsentrasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan percobaan. Setelah lingkungan disiapkan, pisahkan ulat gerayak ke dalam 4 kelompok yang berbeda sesuai dengan konsentrasi yang telah disiapkan, yaitu 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, dan kelompok kontrol atau air murni. Gunakan semprotan yang disesuaikan untuk menyemprotkan fraksi air dengan konsentrasi yang telah ditentukan pada makanan yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok ulat, dan pastikan semprotan merata dan jumlah fraksi air yang diberikan ini sesuai dengan bobot makanan dan konsentrasi yang diinginkan. Boleh di-scroll. Selanjutnya, amati ulat setiap hari
untuk melihat perubahan perilaku, kesehatan, dan respon fisik lainnya. Dan catat semua perubahan yang teramati termasuk perubahan dalam pola makan, aktivitas, gerakan, dan adanya gejala tidak biasa seperti kelemahan atau kematian. Dan setelah periode observasi yang ditentukan, lakukan analisis terhadap data yang terkumpul dari masing-masing kelompok ulat dan bandingkan respon ulat pada berbagai konsentrasi fraksi air dengan kelompok kontrol untuk menilai efek dari fraksi air pada ulat gerayak. Selanjutnya, pada konsentrasi 200 ppm, ini, prosedur dilakukan dengan mengamati lingkungan hidup ulat gerayak yang berupa wadah tertutup yang di dalamnya berisi 3 ekor larva ulat gerayak dan pakannya yaitu daun jagung yang sudah dilakukan penyemprotan fraksi air 200 ppm. Dan penyemprotan fraksi air pada daun jagung ini berfungsi untuk mengetahui tingkat toksisitas yang terdapat di dalam ekstrak bawang merah pada konsentrasi 200 ppm. Dan kemudian terjadi perubahan pada masing-masing ulat setelah beberapa waktu. Dan berdasarkan pengamatan terhadap gejala fisik dan kematian ulat gerayak ini, semakin lama perilaku setiap ulat gerayak melemah, setiap geraknya itu melambat dan tidak responsif apabila wadah tertutup diberi sedikit gerakan. Dan hal ini tentunya dipengaruhi karena ulat-ulat ini telah memakan daun jagung yang telah disemprot fraksi air 200 ppm. Adapun waktu kematian tiap ulat diantaranya, ulat 1 waktu kematian tanggal 23 Desember, ulat 2 dan 3 pada 24 Desember. Kematian ulat gerayak ini tersebut dikarenakan adanya fraksi air yang berkonsentrasi 200 ppm pada pakan ulat. Dan maka artinya konsentrasi 200 ppm ini mengandung senyawa flavonoid yang tinggi dibanding variasi yang kontrol. Selanjutnya, pada konsentrasi 400 ppm, pada konsentrasi 400 ppm ini dilakukan penyemprotan terhadap pakan ulat gerayak yaitu daun jagung. Boleh di next. Kemudian daun jagung ini tersebut dimasukkan ke dalam toples yang berisi 3 ekor larva ulat gerayak. Penyemprotan fraksi air pada daun jagung ini berfungsi untuk mengetahui tingkat toksisitas yang terdapat di dalam ekstrak bawang merah pada konsentrasi 400 ppm. Dan selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap gejala fisik dan kematian ulat gerayak. Dan pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa ulat 1 dan 2 waktu kematian ini pada tanggal 23 Desember dan ulat 3 pada 24 Desember. Berdasarkan pengamatan, gejala fisik pada masing-masing ulat ini melambat seiring berjalannya waktu karena memakan daun jagung yang sudah disemprot fraksi air 400 ppm. Dan kematian ulat-ulat gerayak tersebut dikarenakan adanya fraksi air yang berkonsentrasi 400 ppm ppm pada pakan ulat. Dan artinya, konsentrasi 400 ppm ini mengandung senyawa flavonoid yang tinggi dibandingkan dengan konsentrasi 200 ppm. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dikembalikan lagi pada moderator. Baik, untuk selanjutnya pada konsentrasi 600 ppm ini sama perlakuannya dengan yang pada konsentrasi 200 ppm dan 400 ppm. Lalu diperoleh hasil bahwa ketiga ulat waktu kematiannya pada tanggal 23 Desember. Berdasarkan pengamatan, gejala fisik pada masing-masing ulat melambat seiring berjalannya waktu karena memakan daun jagung yang sudah disemprot fraksi air 600 ppm. Artinya, konsentrasi 600 ppm ini mengandung senyawa flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 400 ppm dan 200 ppm. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan uji hasil LC50. Nah, pada uji LC50 ini, berdasarkan tabel yang telah disajikan, pada tabel konsentrasi sebesar 200 ppm ini dengan jumlah hewan uji yang mati sebanyak 1 ulat gerayak setelah pemaparan 24 jam. Yang dimana konsentrasi 200 ppm ini dengan ekstrak bawang merah mampu mematikan 33% hewan uji. Nah, begitu pula pada konsentrasi 400 ppm ini, di mana hewan uji yang mati sebanyak 2 ekor, yang artinya memiliki persen kematian 67%, dan untuk 600 ppm ini dari ekstrak bawang merah yang menghasilkan semua hewan uji ini mati semuanya. Yang dimana
konsentrasi 600 ppm ini dengan pemaparan waktu selama 24 jam mampu mematikan seluruh populasi ulat gelayak yang diujikan atau dengan konsentrasi sebesar 600 ppm dengan ekstrak bawang merah. Maka nilai LC50 dengan waktu pemaparan 24 jam ini dengan ekstrak bawang merah dapat dihitung dengan menggunakan metode Probit. Nah, berdasarkan hasil perhitungan LC50 24 jam menggunakan perhitungan tersebut yang menggunakan metode analisis Probit didapatkan nilai LC50 pada konsentrasi ekstrak bawang merah sebesar 373,93 mg per kilogram, di mana berdasarkan uji toksisitas tersebut, ekstrak bawang merah ini dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak bawang merah ini merupakan jenis senyawa yang memiliki toksisitas yang dapat mematikan seluruh urat gerayak. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Baik, untuk yang terakhir ini pada keadaan kontrol digunakan ulat gerayak sebanyak 3 ekor yang diberi pakan berupa daun jagung yang hanya diberi semprotan air murni yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kontrol dengan tidak melibatkan faktor atau zat tambahan. Berdasarkan pengamatan, ketiga ulat gerayak ini mengalami kematian pada hari pertama setelah perlakuan atau kurang dari 24 jam. Ciri-cirinya yaitu adanya perubahan dan pengeringan warna tubuh menjadi lebih gelap, ulat mengalami kekakuan tubuh, serta terdapat cairan tubuh yang keluar dari sekitar ulat. Selain itu, terjadi perubahan posisi tubuh ulat gerayak menjadi lebih melengkung dan tidak aktif. Kondisi ini tidak sesuai dengan teori, karena seharusnya pada keadaan kontrol terjadi dalam rentang waktu yang paling lama dibandingkan pada konsentrasi 200, 400, dan 600 ppm. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, salah satunya adalah keadaan oksigen atau udara di sekitar ulat gerayak. Nah, ulat gerayak pada pengamatan ini kurang mendapatkan oksigen yang cukup sebab disimpan dalam wadah tertutup yang sangat rapat. Hal ini yang mempengaruhi cepatnya kematian atau mortalitas pada ulat gerayak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumus matematika. Yang pertama pada uji KLT, pada isolasi dan juga identifikasi. Untuk menentukan harga RF dari uji KLT ini dihitung sebagai jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak tempuh oleh LWN atau fase gerak setiap senyawa. Berlaku rumus sebagai berikut, di mana RF sama dengan jarak titik pusat noda dari titik awal per jarak noda. Lanjut untuk uji LC50 menggunakan persamaan dari Y sama dengan AX ditambah B. Y, di mana Y adalah 5, AX adalah sebesar 15,049X ditambah min 33,718, sehingga menghasilkan X sebesar 2,5728. Maka dapat dihitung LC50 sama dengan antilog dari X. Untuk antilog dari X-nya itu sebesar yang menghasilkan 373,93 mg per kilogram. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini terdapat gambar dan tabel. Ini gambar 1, preparasi sampel. Boleh di-scroll. Terus terdapat gambar 2, ekstraksi sampel. Selanjutnya gambar 3, terdapat partisi sampel, dan gambar 4, pengujian fitokimia ekstrak buah bawang merah sebagai fraksi. Selanjutnya ada gambar 5, isolasi dan identifikasi. Lalu ada gambar 6, uji hayati. Selanjutnya ada simpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel ekstraksi buah bawang merah, dapat ditarik kesimpulannya bahwa kandungan senyawa yang terdapat dalam buah bawang merah yaitu fraksi air mengandung flavonoid, polyphenol, saponin, steroid, dan terpenoid. Fraksi N-heksana mengandung flavonoid dan saponin. Fraksi etil asetat mengandung flavonoid, polyphenol, saponin, steroid, dan terpenoid.
Yang kedua, pada uji hayati ada hubungan dengan konsentrasi ekstrak bawang merah dalam fraksi air dengan tingkat toksisitas yang ditunjukkan oleh tingkat kematian ulat gerayak. Semakin tinggi konsentrasi, semakin kuat efek toksisitas yang teramati, menunjukkan bahwa senyawa flavonoid dalam ekstrak bawang merah memiliki pengaruh signifikan terhadap kematian ulat gerayak dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga, nilai LC50 dari ekstrak bawang merah terhadap ulat gerayak yaitu sebesar 373,93 mg per kilogram. Kemudian senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan dan memiliki toksisitas yang dapat mematikan seluruh ulat gerayak sehingga mempengaruhi nyata terhadap pengendalian hama ulat gerayak. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.